video kali ini kita akan membahas fenomena cancel culture. Teman-teman tahu nggak sih cancel culture itu apa? Kalau teman-teman belum tahu, yuk simak bareng-bareng video kali ini. Kali ini kami mengambil salah satu selebritis yang dia kena kasus cancel culture juga. Kalian tahu nggak siapa? Kalau nggak tahu, berarti sama, nggak, canda. Oke, selebritis ini adalah namanya Lucinta Luna. Kenapa sih kita ngambil selebritis ini? Karena beberapa tahun lalu kayaknya Lucinta Luna juga terkenal karena sebuah kontroversinya yang bisa membuat dirinya itu kayak kena nih cancel culture-nya. Tapi hal ini juga menjadi contoh gimana sih media sosial itu sangat berperan penting, bahkan bisa menjadi alat untuk hal yang sangat menyakitkan gitu loh. Jadi apakah cancel culture ini tuh wajar untuk sebagai bentuk kritik atau justru menjadi pengkhianat, penghakiman berlebihan seperti itu? Oke, kita lanjut saja ke bagian intinya nih. Lucinta Luna itu lahir sebagai Muhammad Fattah pada tanggal 16 Juni 1989 di Jakarta. Beliau adalah seorang penyanyi dangdut dan seleb media sosial serta pemeran transgender asal Indonesia. Ia juga memulai karirnya bukan saja sebagai penyanyi, namun mengikuti acara pencarian bakat yang berjudul Be a Man menggunakan nama Cleo Fitri. Dan kemudian beliau membentuk sebuah grup yang bernamakan Duo Bunga bersama Ratna Pandita. Lucinta Luna juga dikenal publik sebagai bukan karena karya musiknya saja, namun juga identitas transgender dan juga berbagai kontroversi yang menyertainya, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba yang membuatnya sempat mendekam di penjara pada tahun 2020 silam. Kehidupan pribadinya juga penuh dengan dinamika seperti pernikahan singkat dan pertunangan dengan sesama transgender. Hal ini juga kerap menjadi sorotan media dan juga masyarakat setempat. Tentang kasus Lucinta Luna yang paling kuat dan muncul di platform TikTok. TikTok juga menjadi salah satu media utama yang mempercepat penyebaran video dan komentar terkait kontroversi Lucinta Luna sendiri, sehingga memicu diskusi dan sebuah reaksi luas dari pengguna. Pemberitaan ini juga termasuk di media online, terutama yang mengangkat kasus narkoba Lucinta Luna pada 2020 silam. Hal ini cenderung memperkuat cancel culture dengan menyoroti aspek kontroversial dan hukum secara sensasional, sehingga hal ini memperbesar stigma dan penghakiman negatif di lingkungan masyarakat. Namun, ada juga beberapa media dan kanal yang berupaya meluruskan persepsi publik dengan memberikan sudut pandang yang lebih empatik dan lebih edukatif, terutama terkait isu identitas transgender dan juga perjalanan hidup Lucinta Luna. Hal ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan tidak menghakimi secara berlebihan. Meski demikian, pemberitaan sensasional ini yang memperkuat cancel culture juga lebih dominan di ruang publik. Penerapan teori opini publik pada kasus ini yaitu yang pertama adanya cancel culture. Warganet secara bersama-sama memboikot Lucinta karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini seperti kontrol sosial di media digital, tetapi terkadang menjadi sebuah bentuk perundungan cyber. Yang kedua adanya spiral of silence, yaitu banyaknya orang yang takut untuk menyatakan pendapat yang berbeda karena khawatir diserang oleh netizen atau mayoritas pengguna media sosial. Dan yang ketiga adanya peran media. Media lebih sering membingkai Lucinta sebagai kontroversial, bukan sebagai manusia dengan kisah yang kompleks. Ini membuat publik cenderung menghakiminya. Dan yang keempat, filter bubble dan echo chamber. Di media sosial, kita sering hanya melihat opini yang mirip dengan kita. Ini membuat opini negatif terhadap Lucinta semakin besar
dan sulit dilawan. Dan yang keempat yaitu dampak cancel culture terhadap Lucinta dan masyarakat. Lucinta mengaku mengalami tekanan mental yang berat karena terus-menerus dibully di media sosial. Bahkan ia sempat mengalami gangguan kesehatan mental. Terus dampaknya bagi masyarakat, cancel culture bisa menjadi alat untuk menuntut tanggung jawab dari public figure. Tetapi jika berlebihan, bisa berubah menjadi serangan yang menyakitkan untuk memperkuat stereotip buruk dan menciptakan diskriminasi. Di sini contoh kasus Lucinta Luna menunjukkan bahwa cancel culture bisa memperburuk stigma terhadap komunitas transgender. Karena itu masyarakat harus bijak dalam merespon isu yang viral. Secara keseluruhan, cancel culture yang tidak proporsional dapat menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan korban, seperti gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, dan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengedepankan empati dan berpikir kritis dalam menyikapi kasus-kasus yang viral agar cancel culture tidak menjadi bentuk-bentuk penindasan online yang merugikan semua pihak. Cancel culture memang bisa menjadi alat koreksi publik, namun seperti yang dialami Lucinta Luna, bagaimana yang di-cancel justru karena perbedaan identitas atau pandangan. Mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial, gunakan ruang digital untuk dialog dan empati, bukan penghakiman massal. Yuk kita berpikir kritis dan menjaga kemanusiaan dalam setiap komentar kita di media sosial manapun. Sekian, terima kasih dari penjelasan cancel culture yang dialami oleh Lucinta Luna pada video kali ini. Sekian, bye-bye.